Di sebuah pagi yang hangat, angin lembut mengusap permukaan danau dangkal di Afrika Timur. Airnya berwarna kebiruan, cermin raksasa yang memantulkan cahaya matahari. Perlahan, dari balik kabut tipis, muncul siluet puluhan burung berleher panjang yang berdiri dengan anggun, seperti penjaga alam yang sedang melakukan ritual keheningan. Ya, mereka adalah flamingo. Burung yang warnanya begitu mencolok, sampai rasanya alam sengaja memberi mereka tempat khusus di dunia ini. Tapi di balik warna itu, ada kisah, ada proses, ada sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa keindahan bukanlah pemberian instan. Ia lahir dari perjalanan panjang. Kalau kamu melihat flamingo kecil, kamu mungkin tak akan mengenalinya. Mereka tidak lahir merah muda, tidak juga jingga terang, tapi abu-abu, kusam, polos, seperti lembaran kertas kosong. Alam memang lucu. Ia memberi warna bukan sejak lahir, tapi setelah perjuangan. Sedikit demi sedikit, dari makanan yang mereka konsumsi, udang kecil, ganggang merah, organisme mikro yang terlihat sepele, warna demi warna mulai menempel di tubuh mereka. Pigmen itu meresap, menetap, dan perlahan membuat mereka menjadi sosok yang begitu ikonik. Flamingo tidak terburu-buru, tidak tergesa. Mereka hanya makan dan waktu yang bekerja. Keindahan mereka adalah hasil kesabaran. Dan bicara soal kesabaran, tidak ada yang lebih ikonik dari cara mereka berdiri. Satu kaki, tanpa goyah, tanpa drama, seolah gravitasi tidak berlaku untuk mereka. Dari jauh, terlihat seperti gaya. Tapi dari dekat, itu adalah cara mereka menghemat energi, menjaga tubuh tetap hangat, dan tetap stabil, bahkan ketika angin membawa gelombang kecil di air. Flamingo seakan ingin berkata, tenang saja, kadang berdiri diam adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Saat mereka makan pun, ada gaya tersendiri. Mereka membalikkan kepala ke bawah, mencelupkan paruh melengkung mereka ke dalam air, dan menyaring makanannya dengan ritme yang konsisten. Bukan buru-buru, bukan serampangan. Gerakannya lembut, nyaris seperti meditasi. Paruhnya adalah filter hidup, alat yang sudah dipoles alam untuk satu tujuan, mengambil yang kecil, meninggalkan yang tak perlu. Mereka terlihat anggun, tapi jangan salah, mereka juga makhluk sosial yang luar biasa. Flamingo jarang berdiri sendiri, mereka hidup berkelompok. Bukan 10, bukan 100, bahkan jutaan. Bayangkan, hamparan merah muda yang memenuhi garis khatulistiwa. Ketika satu bergerak, yang lain ikut. Ketika satu mulai makan, koloni mengikuti. Mereka seperti hidup dalam satu denyut yang sama. Dan ketika musim kawin tiba, alam menyiapkan panggung besar. Ratusan flamingo berjalan serentak, mengangkat kepala, membuka sayap berwarna cerah menciptakan tarian yang begitu indah hingga manusia tak akan sanggup menirunya. Tidak ada musik, tapi ritmenya perfect. Tidak ada koreografer, tapi gerakannya padu, seperti telah dihafalkan ribuan tahun lamanya. Begitu telur pertama diletakkan di gundukan lumpur kecil, pekerjaan lain mulai dimulai. Flamingo tidak perlu sarang rumit, hanya bukit kecil dari lumpur. Tapi disitulah kehidupan baru menunggu untuk melihat dunia. Anak flamingo ketika menetas masih lemah. Belum bisa berdiri tegap, tapi anehnya sudah bisa berenang. Mereka mengikuti air terlebih dahulu, sebelum akhirnya belajar bertumpu pada kaki mereka yang panjang. Dan meski di sekitar mereka ada ratusan bahkan ribuan anak lain yang terlihat sama, setiap induk tahu persis mana anaknya. Tidak dari warna, tidak dari bentuk, tapi dari suara. Anak flamingo punya panggilan khusus, sebuah nada kecil yang hanya bisa dikenali oleh induknya. Seolah mereka menyimpan frekuensi rahasia yang hanya keluarga mereka pahami. Di balik semua warna cerah dan tarian indah itu, flamingo adalah makhluk yang tangguh. Mereka hidup di tempat-tempat ekstrim yang jarang dipilih hewan lain. Di air yang kadar garamnya bisa membakar kulit manusia. Di danau alkali yang suhunya berubah-ubah. Lingkungan yang tak ramah, tapi justru menjadi rumah bagi mereka. Mungkin itu sebabnya flamingo bisa hidup lama, sangat lama untuk ukuran burung.
30 bahkan 40 tahun di alam liar, dan lebih dari 50 tahun di tempat yang aman. Mereka adalah simbol keanggunan yang bertahan lama. Bukan sekedar cantik, tapi kokoh. Di dunia yang serba cepat, flamingo mengajarkan kita banyak hal tanpa berkata apa-apa. Mereka mengajarkan bahwa warna butuh waktu, bahwa kesabaran adalah bagian dari keindahan, bahwa kebersamaan bisa menciptakan harmoni yang tidak bisa diciptakan sendirian, dan bahwa kadang berdiri diam di tengah dunia yang bergerak liar adalah cara terbaik untuk tetap kuat. Ketika kita melihat flamingo, kita sebenarnya sedang melihat hasil dari ketahanan dan ketenangan. Alam tidak pernah terburu-buru, tapi selalu tepat waktu. Dan flamingo adalah salah satu buktinya.